kasih semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat Allahumma. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni masih tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan hari ini masih berhubungan dengan pertemuan yang kemarin. Jadi masih membahas tentang bab iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi beserta manfaat atau hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memerinci Rasul Ulul Azmi dan dapat menguraikan manfaat atau hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang sudah tahu Rasul Ulul Azmi? Siapakah mereka? Ada yang sudah penasaran? Yuk kita simak berikut ini. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi yang namanya Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kriteria apa sajakah yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Nah, yang pertama itu adalah mendapat pengiktirafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah, kemudian senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya tidak diturunkan azab, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi hidayah kepada kaum mereka. Nah, siapakah mereka Rasul Ulul Azmi itu? Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jadi Nabi Nuh ini diberikan oleh Allah umur yang sangat panjang sampai ratusan tahun, tetapi pengikutnya sangatlah sedikit. Nah, sampai pada suatu hari Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang sangat besar di atas bukit. Nah, kalau orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh pasti akan menganggap bahwa Nabi Nuh adalah gila. Namun Nabi Nuh lantas tidak langsung marah kepada orang tersebut yang mengatakan bahwa Nabi Nuh gila. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh sangatlah memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa ketika ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala dan disahkan satu ya sebagai alibi bahwa berhala itu yang menghancurkan yang lain. Nah, namun Raja Namrud itu tidak percaya, makanya Nabi Ibrahim itu diberikan hukuman berupa dibakar hidup-hidup. Nah, namun atas pertolongan Allah, atas mukjizat Allah, Nabi Ibrahim tetap hidup meskipun dibakar oleh api. Jadi tidak terbakar sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa dan dapat membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Allah memberikan beberapa mukjizat. Yang pertama, dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian dapat membuat burung dari tanah liat dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar atas kehendak Allah. Nah, Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya pasti kalian sudah paham sekali kisah beliau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa mukjizat, yakni dapat membelah bulan,
kemudian dapat mengeluarkan air dari celah-celah jari jemarinya. Kemudian mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran, yakni sebagai kitab yang paling lengkap dan paling sempurna, serta selalu terjaga kemurniannya sampai akhir zaman, karena yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adanya peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Poin yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berusaha mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita dapat meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Alhamdulillah, untuk materi ini sudah selesai ya, bab pertama. Mari kita simpulkan bersama. Jadi yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian manfaat kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah diantaranya, yang pertama dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, kita dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kita dapat meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk soal evaluasinya bisa dilihat di samping ya. Silakan kerjakan, jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian pesan ustazah, ingat ya, jangan bosan mendengarkan pesan ustazah, tetap semangat dalam belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, sekian dari ustazah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian saja. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.